awal masa pemerintahan, pasangan Jokowi Yusuf Kala didukung PDI Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Hanya bermodal 208 kursi di parlemen, banyak kalangan khawatir pemerintahan Jokowi Yusuf Kala banyak mendapat ganjalan dari partai oposisi. Namun di tahun kedua, perubahan dinamika politik mulai terasa. Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan menyatakan dukungan kepada pemerintah. Kedua partai ini semula berada di kubu pendukung Prabowo Hatta, rival Jokowi saat pemilu presiden 2014 lalu. Mengutamakan kepentingan bangsa negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia, kepentingan NKRI di atas kepentingan kelompok, kepentingan partai, kepentingan golongan. Oleh karena itu, PAN sebulat kami menyatakan, sepakat bulat, menyatakan kepada Bapak Presiden, PAN bergabung. Dukungan pada pemerintahan Jokowi Yusuf Kala bertambah pada 2016. Partai Golkar yang sebelumnya sempat mengalami konflik internal juga menyatakan dukungannya. Masuknya Partai Golkar dalam koalisi pemerintahan sempat menjadi sorotan. Kasus Papa Minta Saham yang melibatkan petinggi Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI saat itu, Setia Novanto, sempat membuat Presiden Jokowi marah besar. Saya nggak apa-apa, katakan presiden gila, presiden syarat, presiden pobah, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, catut, meminta saham 11%, itu yang saya nggak mau. Nggak bisa. Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara. Bukan cuma mendukung pemerintahan, Partai Golkar bahkan menyatakan dukungan kepada Jokowi sebagai calon presiden 2019 mendatang. Deklarasi itu disampaikan saat penutupan Rapimnas Partai Golkar yang dihadiri Presiden Jokowi Juli 2016 lalu. Memberikan suatu hal yang terbaik buat kepentingan pemerintah karena memang Partai Golkar sudah mendukung pemerintah dan pada akhirnya ya DPD 1 dan juga daripada DPP tentu harus memutuskan untuk mendukung Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi untuk 2019. Gitu. Perubahan peta dukungan politik ini pun mengubah peta politik di pemerintahan. Melalui perombakan Kabinet Jilid 2, muncul nama-nama menteri yang berasal dari PAN dan Partai Golkar. Pada perombakan Kabinet Jilid 2 Juli 2016 lalu, Presiden Jokowi juga mengganti menteri yang dianggap suka bikin gaduh. Mereka yang tersingkir antara lain adalah Rizal Ramli yang semula menjabat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, serta Menteri ESDM Sudirman Said. Kedua menteri ini kerap membuat pernyataan berseberangan di ruang publik, mulai soal perpanjangan kontrak Freeport hingga blok Masela. Gaduh antara anggota kabinet ini juga sempat menjadi sorotan di pemerintahan Jokowi. Staf khusus Presiden bidang komunikasi Johan Budi mengatakan gaduh para menteri membuat Jokowi prihatin. Jokowi meminta para menteri tidak lagi berbeda pandangan di luar rapat kabinet. Oke, kalau tadi Pak Presiden sudah berbicara soal konsolidasi politik yang di tahun pertama sukses. Pada awal-awal memerintah, banyak orang ragu bahwa pemerintahan Presiden Jokowi ini akan susah berhadapan dengan parlemen. Dan terbukti ternyata parlemen kemudian juga fully support terhadap Presiden. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan Pak JK untuk mengendalikan parlemen itu sendiri? Ya, masalah komunikasi yang baik saja. Komunikasi yang baik dengan ketua partai, komunikasi yang baik dengan DPR, komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi. Saya kira kalau jalinan komunikasi antar lembaga, jalinan komunikasi dengan partai-partai baik, saya kira stabilitas politik akan kita peroleh. Komunikasi yang baik itu persisnya seperti apa? Ya, kalau ada masalah diajak berbicara. Kita ini masalah negara, masalah bangsa kita ini banyak yang kita ajak berbicara. Dan kuncinya sebetulnya komunikasi ya, bagaimana menjelaskan problem? Komunikasi, nggak ada yang lain. Karena pendekatan kita kan memang pendekatan silaturahmi, komunikasi, pendekatan itu. Oke, kalau perombakan kabinet Pak,
2 tahun terjadi 2 kali perombakan kabinet, ini akan menjadi kabinet yang terakhir yang akan Bapak pimpin melanjutkan pemerintahan 3 tahun ke depan? Setiap perombakan kabinet, setiap reshuffle yang kita inginkan adalah kita ingin mendapatkan sebuah kinerja yang baik dari menteri-menteri kita. Karena ini ditunggu oleh rakyat. Jangan sampai kerja kita ini kan kerja tim. Jangan sampai justru malah timnya ini tidak bisa bekerja sama atau gaduh sehingga dilihat oleh rakyat ini harusnya bekerja kok malah rame terus. Ya. Ini yang saya tidak mau, karena yang saya inginkan menteri itu apa sih? Satu, cepat mengeksekusi sebuah masalah. Cepat mengeksekusi. Yang kedua, berani mengambil risiko, karena pimpinan apapun harus berani mengambil risiko. Yang ketiga, memiliki kemampuan manajerial yang baik, sehingga harus menguasai lapangan, bisa mengidentifikasi masalah yang ada, sehingga gampang mengeksekusinya, itu aja. Tidak akan ada reshuffle berikutnya? Ya bisa saja, ini kan terlihat melihat kebutuhan saja. Pak Presiden, hajatan besar adalah pilkada. Ya, di seluruh Indonesia 15 Februari akan ada 101 pilkada. Apa harapan pilkada Pak Presiden dalam pilkada yang 101 yang akan digelar secara serentak? Ya seperti tahun kemarin 2015 kan ada juga 259 pilkada, yang ini 101 pilkada. Yang kita harapkan ya aman, lancar, jujur, demokratis. Ya, saya kira harapan masyarakat juga sama kok. Jangan sampai pilkada ini membuat suasana politik menjadi panas. Ini kan pertarungan setiap 5 tahun. Jadi saya melihat kedewasaan masyarakat semakin matang, semakin dewasa menghadapi setiap pilkada sekarang ini. Dan ya kita ini kan tidak hanya berbicara DKI saja, tapi berbicara pilihan gubernur, wakil gubernur, pilihan bupati, wakil bupati, pilihan wali kota, wakil wali kota, dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya Jakarta? Bukan hanya Jakarta, tapi orang selalu berbicara Jakarta, Jakarta. Oke, kalau khusus soal Jakarta, banyak rumor, banyak isu, Pak Jokowi mendukung petahana Jakarta, betul seperti itu? Saya senang sekarang ini ada pilihan-pilihan, muda. Ada masyarakat diberi pilihan-pilihan yang baik-baik. Ya silahkan dipilih yang terbaik. Saya kira kita tidak usah mengajari masyarakat. Masyarakat udah tahu, masyarakat udah pinter, masyarakat udah dewasa. Nggak bisa dibawa ke hal yang berkaitan dengan SARA, enggak. Apalagi Jakarta. Tapi isu sekarang ada kekhawatiran soal kemunculan isu SARA di Jakarta. Apa imbauan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara soal itu? Ya semuanya harus mendinginkan. Aparat harus bisa mendinginkan suasana. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai, semuanya harus bisa mendinginkan, semuanya harus menyejukkan suasana. Karena ini pertarungan politiknya tiap 5 tahun sekali, jangan dicederai dengan hal-hal yang tidak perlu, apalagi berkaitan dengan SARA. Sangat rugi sekali kalau kita pecah hanya gara-gara masalah SARA. Dan saya menghimbau semua tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat agar ikut menyejukkan suasana, ikut mendinginkan suasana.